Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem reward dan sistem punishment. Kami yang beranggotakan 1. Selvah Yasa Raharjo, 2. Siti Zulaikah, 3. Indah Pramita Jati, 4. Fadila Firda, dan yang terakhir Anna Lestari. Selanjutnya, terdapat points of discussion. Terdapat 4, yang pertama ialah upaya peningkatan kinerja, yang kedua upaya peningkatan produktivitas, yang ketiga sistem reward, dan keempat sistem punishment. Baik, untuk yang pertama ialah mengenai upaya peningkatan kinerja. Pengertian kinerja. Menurut Muharino pada tahun 2009, kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program tentang kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor tersebut ada 6. Yang pertama, kebutuhan dan sifat. Yang kedua, persepsi terhadap tugas. Yang ketiga, imbalan internal dan eksternal. Yang keempat, persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Yang kelima, kemampuan dan dorongan. Yang keenam, harapan mengenai imbalan. Upaya peningkatan kinerja. Penerapan reward dan punishment sangat penting diterapkan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Karena melalui penerapan reward dan punishment, karyawan akan menjadi lebih berkualitas dan tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Reward digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan supaya giat, semangat dalam menjalankan tanggung jawab karena terdapat anggapan bahwa dengan pemberian hadiah atas hasil pekerjaannya, karyawan akan lebih bersemangat secara maksimal dalam bekerja. Punishment digunakan untuk menanggulangi ketika karyawan yang melanggar atau menghambat kewajibannya sehingga nantinya dapat menyebabkan tidak tercapainya kontrak kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Selanjutnya, upaya peningkatan produktivitas. Adapun upaya produktivitas terhadap diri sendiri yaitu yang pertama, rencanakan apa yang dikerjakan dan perkirakan waktu pengerjaan. Yang kedua, fokus pada 3 tugas terpenting. Yang ketiga, hilangkan gangguan. Yang keempat, lakukan olahraga secara teratur. Yang kelima, lakukan kaji ulang mingguan. Yang keenam, delegasikan tugas yang kurang penting. Adapun upaya produktivitas karyawan yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Yang kedua, memberikan program pelatihan kepada karyawan karena pelatihan atau training akan berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Yang keempat, memberikan reward, punishment, serta motivasi untuk maju kepada karyawan. Unsur pokok penilaian produktivitas karyawan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, semangat kerja karyawan. Semangat kerja merupakan sikap mental karyawan yang ditunjukkan dengan adanya kegairahan dalam melakukan pekerjaannya dan mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik dan lebih produktif. Yang kedua, cara kerja karyawan. Cara atau metode kerja para karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga, hasil kerja karyawan. Hasil kerja karyawan merupakan prestasi kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk melihat hasil kerja karyawan, dapat diperhatikan jumlah atau frekuensi kerja karyawan di atas standar yang telah ditetapkan. Pembahasan berikutnya yaitu sistem reward. Pengertian reward.
Reward adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga kerja dari perusahaan secara langsung karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan serta kontinuitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Indikator yang digunakan untuk menilai sistem reward yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial ini seperti berupa gaji tambahan atau uang lelah, lalu kompensasi non-finansial ini seperti pujian atau pengangkatan jabatan. Lalu selanjutnya ada pun bentuk-bentuk dari reward. Bentuk-bentuk dari reward ada dua, yaitu intrinsic dan yang kedua ada extrinsic. Apa sih itu? Yang pertama, intrinsic reward adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk job enrichment, yaitu berupa pemberian tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan kepercayaan para karyawan agar mereka bekerja lebih unggul dan lebih giat. Lalu yang kedua ada extrinsic reward, yaitu penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk direct compensation, indirect compensation, dan non-financial reward. Contoh intrinsic reward itu seperti pujian, pengakuan dari atasan, lalu kebanggaannya atas pekerjaan yang telah diselesaikan, lalu otonomi pekerjaan di mana atasan mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap pekerja yang dipercayai oleh atasan sendiri. Lalu contoh dari extrinsic reward yaitu seperti kejutan nyata seperti bonus, gaji, tunjangan, serta promosi jabatan atau kenaikan jabatan. Seperti itu. Fungsi reward ini yaitu memperkuat motivasi untuk memaju diri agar mencapai prestasi. Hal ini yaitu seperti karyawan yang memiliki kemampuan diri yang lebih tetapi dia masih ragu-ragu untuk mencapai prestasinya karena dia masih kekurangan motivasi. Nah, adanya reward ini untuk memperkuat motivasi agar dia lebih giat lagi dalam bekerja. Lalu selanjutnya ada memberikan tanda seseorang yang memiliki kemampuan lebih. Nah, karena setiap orang itu apabila tidak semua orang itu mau bekerja sampai dia lelah karena tidak ada reward atau tidak ada balasan atas lelahnya. Jadi adanya reward ini yaitu memberikan tanda seseorang memiliki kemampuan lebih. Karena saya yakin setiap orang itu memiliki kemampuan lebih. Lalu selanjutnya yaitu ada sebagai upaya peningkatan kinerja dan produktivitas. Nah, adanya fungsi reward ini membuat seseorang ingin selalu bekerja secara produktif karena adanya reward yang diberikan. Jadi mereka berpikir tidak ada pekerjaan yang sia-sia seperti itu karena adanya uang lelah yang akan diterima. Oke, selanjutnya mengenai sistem punishment. Oke teman-teman, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian punishment. Jadi, punishment merupakan hukuman atau segala sesuatu yang dapat memperlemah perilaku dan cenderung untuk mengurangi frekuensi perilaku yang berikutnya, dan biasanya terdiri dari permintaan suatu konsekuensi yang tidak diharapkan. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk punishment tuh? Nah, jadi punishment itu terbagi bentuknya menjadi dua. Yang pertama ada punishment preventif dan yang kedua ada punishment represif. Nah, punishment preventif sendiri memiliki pengertian yaitu di mana punishment yang dilakukan dengan maksud tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Nah, contohnya sendiri seperti tata tertib, anjuran dan perintah, larangan, paksaan, dan disiplin. Nah, bentuk punishment yang kedua yaitu ada punishment represif. Punishment represif ini memiliki pengertian yaitu punishment yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang diperbuat. Nah, contohnya sendiri seperti pemberitahuan, teguran, peringatan, dan juga hukuman. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari punishment itu?
Menurut peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, jenis-jenis punishment ada 3, yaitu ada hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian, hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu tadi jenis-jenis punishment-nya ya. Berikut sumber atau referensi yang kami dapat dalam membuat materi presentasi. Baik teman-teman semua, itu tadi presentasi dari kami. Mungkin jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.